Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Zakiatus Solihah dari SD Negeri Mangunsari 1, calon guru penggerak angkatan 7 akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi dari modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Ibu Nur Jasmi dan pengajar praktik Ibu Aris Sofiarini. Nah, keterkaitan antar materi di sini adalah materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, kemudian modul 1.3 tentang Visi Guru Penggerak, dan juga budaya positif dari modul 1.4 yang akan saling berkaitan. Mari kita bahas satu persatu dengan tujuan akhir dari keempat ini adalah profil pelajar Pancasila yang akan dicapai untuk murid atau peserta didik. Baik, dari filosofi Ki Hajar Dewantara dulu, yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun, di mana menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam ataupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru itu ibarat tani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Sehingga petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, kita akan masuk ke nilai dan peran guru penggerak ya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak ini ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak itu ada 5 juga. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan itu diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Makanya ada visi guru penggerak. Nah, visi ini dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, tahapan bagja itu apa aja? Yang pertama ada buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Oke, dari situ ya, berdasarkan penerapan tahapan baca akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, ini adalah refleksi pertanyaan dari keseluruhan materi pada modul 1.4 budaya positif. Yang pertama itu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif sendiri itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian untuk nilai kebajikan dan keyakinan kelas di sini itu adalah tujuan mulianya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Untuk posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kebutuhan dasar itu ada 5, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Untuk segitiga restitusi sendiri ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Pertanyaan selanjutnya itu tentang perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Nah, perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini itu biasanya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, pengalaman apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun kelas gitu ya. Yang pertama itu pengalaman yang pernah saya alami ini dalam menerapkan budaya konsep positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang masih terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Oleh karena itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat agar bisa disosialisasikan dan diterapkan di sekolah. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut. Nah, perasaan saya itu ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif ini kepada rekan sejawat agar kami bisa berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, menurut Anda ya terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid ya. Nah, adapun yang perlu diperbaiki itu adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju diganti dengan posisi menjadi seorang manajer. Nah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaannya sekarang? Apa perbedaannya ya? Nah, sebelumnya itu saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun terkadang itu hasilnya kurang ya atau tidak sesuai dengan harapan dan kurang signifikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, sebelumnya itu saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan itu adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif itu adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Nah, kerjasama warga sekolah dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Kalau sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Baik, itu tadi pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.